Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi di dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan dalam mendengar. Nah, kenapa kita harus bisa belajar ini? Karena ketaatan itu penting di dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai anak muda, kita seringkali susah untuk menguasai diri. Apalagi kalau kita sudah suka sama seseorang, baik itu cewek maupun cowok ya, kita susah banget untuk mendengarkan orang. Nah, mari kita belajar untuk mau mendengarkan apa perkataan orang. Bukan berarti semua orang kita dengerin. Tapi ada beberapa orang yang memang kita harus bisa dengarkan dia karena dia dari Tuhan. Karena memang perkataannya benar. Karena memang ini memperbaiki hidup saya. Nah, mari kita belajar di Amsal 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Amsal 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik. Dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Di ayat yang ke-13, anakku makanlah madu sebab itu baik. Kalau dikatakan anakku berarti pasti yang ngomong ini adalah seorang bapak atau seorang ibu. Nah, Tuhan itu adalah orang tua di atas segala orang tua, jadi dengarkanlah dia. Jadi yang pertama yang harus kita taati untuk mendengar adalah dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Karena ini dia, makanlah madu. Madu di sini bicara tentang obat. Madu. Makanya kan ada lagunya tuh, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Nah, jadi madu itu bicara tentang obat. Nah, madu itu yang mendetoks setiap tubuh kita supaya tubuh kita lebih baik lagi. Nah, demikian juga sekarang. Anakku makanlah madu sebab itu baik. Nah, terkadang atau sering sekali kita sebagai anak muda susah banget untuk dikasih tahu padahal kita tahu bahwa itu baik. Makanya sampai di sini ada penekanannya, sebab itu baik. Nah, teman-teman, mari kita semua belajar. Kalau kita ditegur sama Tuhan, kita harus bisa dengarkan. Sekalipun memang tidak enak, tapi kita harus dengarkan perkataan Tuhan. Karena Tuhan terbaik. Bagaimana caranya Tuhan menegur? Lewat firman Tuhan. Makanya kita bisa baca setiap hari. Tuhan juga bisa mengirimkan orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus punya namanya komunitas atau gereja, atau setidaknya ada cell group. Supaya di situ kita punya teman-teman yang baik dan benar. Memang tidak sempurna, tapi setidak-tidaknya kita tahu bahwa pasti ada yang Tuhan utus dari antara mereka. Jadi dengarkanlah mereka. Karena terkadang ketika kita suka sama seseorang, mata sudah buta. Ketika mata sudah buta, telinga harus buka lebar-lebar. Supaya jangan sampai kita salah pilih pasangan. Supaya jangan sampai ketika kita mau jatuh, diberitahu kepada teman-teman kita. Diberitahu kepada saudara seiman. Supaya pada saat kita ingin sekali untuk sombong atau ada sesuatu kesalahan yang kita harus ubah, kita mau dengarkan, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, mari kita belajar. Anakku makanlah madu sebab itu baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, karena Tuhan bisa berbicara lewat mana saja. Dari firman Tuhan, khotbah seperti ini, dari gereja, atau dari teman-teman seiman, saudara seiman, bisa memberitahu, kalau sekarang udah berubah ya kayak cewek-cewek mulu deh. Nah, dari situ kan kita bisa peka. Oh, kayaknya gue cewek-cewek mulu, jadi deh gue mulai kurangin sekarang. Nah, mari kita belajar supaya kita dengarkan apa perkataan Tuhan lewat dari teman-teman kita, terutama firman Tuhan. Nah, baru yang selanjutnya apa? Dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Yang pertama, makanlah madu. Yang kedua, tetesan madu. Nah, ini sudah dibikin standarnya sudah diturunkan. Karena pertama madu, makanlah madu, berarti banyak dong. Lebih banyak daripada tetesan madu. Nah, kalau kita yang susah
untuk dengar kata-kata Tuhan, lewat firman-Nya, lewat kakak rohani dan teman-teman, maka Tuhan bisa menurunkan standarnya lebih lagi. Dan jangan sampai memaksakan Tuhan untuk menurunkan standarnya lebih bawah lagi. Tuhan tidak akan sampai turun-turun sangat-sangat bawah. Dia tidak akan membuat itu. Karena yang ada semakin bawah berarti itu sudah ada kategori dosa. Setidak-tidaknya, kalau kamu yang susah dibilangin, kalau kamu memang suka cinta dengan orang itu, setidaknya dengarkanlah apa perkataan orang tuamu. Pikirkanlah baik-baik. Setidak-tidaknya kalau kita nggak mau terima, kita pikirkan dulu dalam hati kita. Kita pikirkan dulu, apakah ini benar atau enggak. Jangan karena kita sudah cinta kepada seorang, orang memberitahu, lu so tahu. Ini kan hidup-hidup gua, mulut-mulut gua, hidup-hidup gua. Terserah gua mau apa. Nah ini kan orang yang sombong. Nah biasanya yang kayak gini, gak lama pasti jatuh. Kecuali kalau yang ngomong sama kamu tuh cuma 1-2 orang. Apalagi kalau cuma sendirian. Dia menyalahkan kamu, katanya kamu gak dekat Tuhan. Padahal yang lain bilang biasa aja kok, deket kok. Tapi kalau sudah ada 3-4 sudah berita bahwa kamu berubah, please untuk bisa cek diri. Apakah saya berubah atau tidak? Nah kita harus bisa taat mendengar. Kita harus bisa memilih mana yang sungguh-sungguh ini memang Tuhan memperbaiki saya, atau hanya sekedar orang gak suka sama saya. Nah untuk ini secara aplikasinya, kamu harus bisa semakin dekat dengan Tuhan. Karena saya cuma kasih prinsip-prinsipnya saja. Jadi dengarkanlah ini. Di ayat yang ke-14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Demikian hikmat untuk jiwamu. Ketika kita berhikmat, maka itu berfungsi untuk jiwa kita. Karena fisik ini bisa saja berbeda dengan jiwa kita. Saya akan kasih contoh. Mungkin secara jasmani dilihat seperti ini kita sedang sehat. Tapi hati kan gak ada yang tahu. Hati bisa saja lagi galau. Sekalipun di depan orang tersenyum, tapi dalam hatinya, aduh, gue lagi sial. Aduh, gue lagi marah-marahan sama pacar gue. Aduh, gue lagi gak ada duit, dan lain sebagainya. Nah, diberikan hikmat untuk jiwa kita supaya kita senang. Kita senang dan memuliakan nama Allah. Makanya jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan. Nah, hikmatnya saya beritahu ini adalah hikmat untuk taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Karena pasti ada masa depan ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita mau menundukkan diri. Karena kita tahu bahwa kita salah. Pasti ada masa depan. Sekalipun mungkin sekarang kita ini lagi susah banget buat menguasai diri. Sekalipun mungkin, aduh, susah banget buat move on sama orang ini. Tapi setidak-tidaknya berjuanglah dulu. Daripada nanti kamu sama dia, kamu hangus karena dosa seks. Daripada nanti kamu jatuh ke dalam dosa seks. Daripada kamu nanti bosen, galau, gak karuan. Karena kamu sudah tahu awalnya bahwa dia gak baik, tapi kamu karena cinta dengan dia. Please, lebih baik jangan. Sudah tidak akan pernah berubah, sudah rasanya bukannya berarti Tuhan itu tidak bisa mengubah dia. Tapi kalau bicara soal hubungan, kita harus bisa realistis. Saya akan kasih contoh. Kalau misalnya di antara kamu yang punya pasangan, cowoknya, kalau dari masa pacaran aja udah pukul, bayangkan ketika kamu nanti sedang hamil, bagaimana? Tapi kan saya masih cinta. Yes, cinta. Mata, karena melihatnya. Tapi telinga, ketika kita buka telinga, masuk, kita dengarkan baik-baik. Kita cerna, kita melihat dari pandangan orang lain. Terutama kepada pandangan Allah. Cowok itu gak baik, putusin aja. Taatilah untuk mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya masa depan diberikan Tuhan, dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin sekarang kalau apa yang kamu mau tapi tidak bisa, seakan-akan harapan itu hilang. Tidak loh. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ingatlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu sudah janji Tuhan. Kalau kamu sekarang disakiti sama orang yang kamu cintai,
Apalagi kamu sebenarnya sudah tahu bahwa dari awal dia bukanlah dari Tuhan. Dalam arti secara karakternya, bukan karena lewat suara ya. Tapi karena kamu sudah lihat karakternya, kamu sudah lihat ini orang beda jauh dengan saya. Visinya aja udah beda. Apalagi itu cowok nggak punya visi misalnya. Please, untuk lebih baik, cintanya dimatikan. Daripada masa depanmu hancur, dimatikan sama dia. Jadi berpikirlah dengan jernih mulai dari sekarang. Ketika mata buta, telinga harus siap-siap untuk mendengar. Begitu juga yang punya pasangan yang baik dan benar pula. Telinga juga harus tetap buka. Karena terkadang ada pasangan yang memang dia baik, tapi pastilah ya namanya kalau kita punya hubungan pasti ada yang nggak beres juga pasti pernah lah. Itu pun juga harus buka telinga. Apa yang harus saya lakukan? Bisa bertanya kepada kakak rohani, teman-teman seiman. Terutama baca firman Tuhan. Karena Tuhan akan memberitahu bagaimana caranya. Memang di dalam Alkitab tidak ada tertulis secara langsung kamu harus memilih si Joni daripada si Jono misalnya namanya. Nggak ada tulisan seperti itu, tapi kita setidaknya bisa melihat atau mempunyai tolak ukur menurut firman Tuhan ini benar atau tidak. Maka daripada itulah kita boleh tanya kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan supaya kita dengarkan suaranya, apa yang Tuhan mau, apakah jalan saya ini benar atau tidak. Tuhan akan tuntun pelan-pelan. Kalau kita emang sungguh-sungguh mau mendengarkan dia akan tuntun pelan-pelan. Sekalipun mungkin kamu pernah salah mendengar, tapi setidaknya kamu belajar terus-menerus. Seperti seorang anak yang baru belajar jalan. Pada saat dia jatuh, gak mungkin kan dia langsung gak akan dikasih lagi. Pasti akan diangkat lagi. Dia disuruh jalan, dan jalan. Sampai pada waktunya, dia tidak perlu diangkat lagi. Karena dia sudah bisa berjalan sendiri. Dia bisa bangkit sendiri. Nah demikian juga kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat secara audible langsung. Lewat dari teman-teman seiman. Lewat dari orang tua rohani, kakak rohani, semuanya Tuhan bisa pakai. Termasuk lewat dari sini. Jadi mari kita belajar. Lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan suaranya. Supaya masa depan kita diselamatkan dan harapan kita tidak akan hilang. Percayalah, karena Tuhan itu baik. Mari semua kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang menonton video ini Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka pada saat mereka ingin memilih pasangan mereka mau membuka telinga mereka ya Bapa, supaya mereka mau mendengarkan apa perkataan-Mu Tuhan Yesus. Bukakan telinga rohani mereka supaya mereka mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, supaya mereka tidak salah jalan. Kalaupun ada yang salah jalan sekarang ini, Tuhan tuntun kembali di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang keras hatinya, yang tidak mau mendengarkan, dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka mau mendengarkan-Mu kembali Tuhan, supaya mereka mau kembali kepadamu dan mereka mau berkumpul kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan ada satu orang yang akan Tuhan pakai. Orang ini akan menonton video ini dan Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa, karena hari ini dia sudah menontonnya dan dia mau membuka dirinya untuk Tuhan, dan hari itu diselamatkan dan kamu akan menyelamatkan orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you.